Pusingnya atau sakit kepalanya itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Sakitnya tuh. Tubuhnya Yeni yang awal hanya gatel, bintik-bintik merah, digaruk segala macam, ini sampai pada mengelupas. Seiring perjalanan waktu, 1 tahun kemudian, hasil dari usahanya Cak Soleh pun meningkat luar biasa. Terkumpul uang itu bisa nyampe 3,8 miliar. Ritual lah di situ. Satu malam di situ, apa yang terjadi sobat Mulus Malam? Awal datang itu ombak pun kecil, lama kelamaan ombak begitu besar sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam goib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam, yaitu Mas Yosep. Mas Yosep sendiri ini kebetulan lahirnya di Lampung, dia hijrah di Pulau Bali. Jadi di saat Abah kemarin lagi ada kunjungan atau berburu cerita mistis di Pulau Bali, Abah bertemu dengan Mas Yosep ini sendiri. Bila mana dari sobat Mengulas Malam punya cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Tema malam hari ini adalah tumbal pesugihan tusuk konde. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Seluruh nama, karakter serta lokasi sengaja Abah samarkan untuk menjaga satu privasi ataupun hal yang tidak dikehendaki kelak di kemudian hari. Mas Yosep bercerita perihal adik iparnya yang namanya Cak Soleh. Kebetulan Cak Soleh sendiri ini dia lahir di salah satu kota di Jawa Timur, sebut saja ini kota Jember. Kisaran usia 20 tahun, Cak Soleh sendiri pasca keluar dari sekolah SMA, dia ini diminta oleh orang tuanya untuk berwirausaha. Usahanya tidak jauh-jauh apa yang diminta oleh orang tuanya, yaitu usaha mulai pecel lele, soto Lamongan, ada pecel ayam dan lain sebagainya. Usaha yang dirintis oleh orang tuanya Cak Soleh sendiri ini laris manis. Makanya orang tuanya Cak Soleh pun meminta kepada anak-anaknya, daripada kerja ikut di orang lain ataupun apa, sudah kalian berwirausaha saja. Cak Soleh mengikuti apa yang menjadi kehendak kedua orang tuanya. Pecel lele, soto Lamongan dan juga pecel ayam itu dipegang oleh Cak Soleh. Alhamdulillah semakin lama semakin meningkat. Memang sih pelanggan-pelanggan lama dari orang tuanya. Sekali-kali kadang bapaknya itu sering ngontrol, berpesan kepada anaknya, tolong dijaga masalah rasa
pelayanan, dan juga harga. Jangan sembarangan. Itulah kunci kesuksesan bila mana kita usaha. Hal ini terus-terus dipegang aja oleh Cak Soleh. Cak Soleh ini seperti biasa, dia mulai jualan dari mulai katakanlah pada maghrib sampai menjelang malam. Kisaran jam 9 malam lah. Temennya itu tadi, sebut saja dia Mas Roji, mampir ke tempat usahanya Soleh. Di situ Mas Roji nyampaikan bahwasanya, waduh, Cak Soleh gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah. Kemana saja kamu? Kata Cak Soleh ke Roji. Karena teman lama sih, teman lama, ngobrol-ngobrol di situ. Mas Roji banyak bercerita perihal dia sendiri. Awalnya dari Jember, Mas Roji sendiri dia hijrah mengikuti kepindahan orang tuanya. Kebetulan orang tuanya dia bekerja di salah satu perusahaan, karena adanya mutasi anaknya pun ikut, yaitu Mas Roji tadi. Mas Roji kebetulan dia tinggal di kota Bali. Nah terusan pasca sekolah itu dia usaha juga di Bali itu kan. Usaha. Ya dia usahanya mulai katakanlah jualan fashion, pakaian segala macam. Luar biasa. Bercerita banyak ke Cak Soleh. Cak, kalau misalkan kamu ada minat, coba kamu buka usaha di Pulau Bali. Jualan, ya ini tadi kuliner. Pecel lele, soto Lamongan, seperti yang sekarang ini kamu geluti. Luar biasa nantinya. Cak Soleh pun menjawab, enggak lah, saya di sini aja sudah cukup buat saya. Ngapain juga keluar daerah, kasihan orang tua saya sudah pada sepuh. Mas Roji pun ya menjawab lagi, ya ini masih bila mana kamu berkenan. Karena terus terang saja pecel lele, soto Lamongan di Pulau Bali ini terus terang saja memang ada yang jualan, cuma jarang ada. Ini peluang besar buat kamu. Coba pikirkan sama kamu sendiri. Sekiranya nanti kamu berkenan, ikut saya nanti. Mas Roji pun balik. Cak Soleh berpikir, apa iya apa yang disampaikan oleh si Roji itu sendiri ya memungkinkan gak saya hijrah ke sana? Di pikirannya Cak Soleh. Sampai kepikiran, dia pun menyampaikan kepada kedua orang tuanya. Pak, kata Cak Soleh ke bapaknya, anak apa nak? Enggak, saya tadi tuh ketemu sama si Roji, temen. Nah dia nyampaikan kalau kita buka usaha di Pulau Bali, usaha yang kita gelutin ini, konon katanya sih peluang bisnisnya luar biasa. Bapaknya pun menjawab, kalau buat bapak sih gak ada masalah. Kamu masih muda, tanggungan keluarga pun kamu belum ada. Sudah, sambil kamu bisa cari pengalaman baru. Gak apa-apa. Cuma pesan bapak, ingat ibadah yang benar dan jujur. Itu saja. Senang tentunya Cak Soleh begitu mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Gak lama keesokan harinya nyampaikanlah ke Roji. Setelah ada kesepakatan berangkat, Cak Soleh ditemenin oleh Roji membawa motor. Naik motor melalui jalan darat dari Jember, Banyuwangi sampai masuk ke daerah Ketapang. Dia nyebrang Gilimanuk, melanjutkan perjalanan lagi, nyampailah ke kota yang dituju, yaitu Legian. Di Legian inilah tempat pariwisata yang sangat indah sekali. Kaget Cak Soleh pun melihat keindahan fenomena di Pulau Bali. Banyak wisatawan baik lokal maupun dari luar. Luar biasa. Dari situlah mulai Cak Soleh sesuai apa yang disarankan oleh temannya yaitu Mas Roji membuka usaha. Kebetulan tidak jauh dari tempat usahanya Mas Roji.
Dengan bermodalkan yang cukup lah buat usaha awal, Cak Soleh mulai merintis usaha. Merintis usaha pecel lele, soto Lamongan, terusan juga pecel ayam, segala macam. Bekal pengalaman dari orang tuanya di Jember, dia pakai semuanya. Harga, pelayanannya, pokoknya apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya, dia ingat dan dia jalankan. Luar biasa. 1 minggu, 2 minggu berjalan sampai 1 bulan, mulai usahanya itu mulai ada peningkatan. Namanya awal usaha, memang sih nggak begitu banyak, mulai 500.000 dia dapatkan 1 malam. Keesokan harinya bisa ada peningkatan 750.000, sampai seminggu kemudian ini omset per malamnya bisa nyampe kurang lebih sekitar 1,5 juta. Lama dia usaha di Legian tadi, sampai ada namanya pelanggan tetapnya, yaitu Mas Yosep. Mas Yosep kebetulan dia bawa adiknya, namanya itu Yeni. Dia makan di situ, namanya Cak Soleh ya, seorang remaja, cakep juga orangnya, bersih segala macam, penampilannya juga. Sempet nanya ke pelanggan tetapnya Mas Yosep, "Mas, itu siapa itu perempuan cantik itu?" Kata Cak Soleh dengan rasa percaya dirinya. Dijawab oleh Mas Yosep, "Ini adik saya, namanya Yeni." Nah, dari situ ternyata Cak Soleh itu ada rasa ketertarikan oleh penampilan dan wajah yang cantik dari adiknya Yosep, yaitu Yeni. Sampai dia minta nomor HP segala macem, sering chat segala macem. Tumbuhlah dari situ rasa cinta. Nggak lama, karena untuk menjaga fitnah segala macem, karena Yeni pun sudah sering mampir terus ke tempat usahanya Cak Soleh sambil ya biasalah, namanya orang lagi ada rasa gitu kan, bantu-bantu segala macem. Sampai istilah kakaknya yaitu Mas Yosep pun khawatir terjadi sesuatu, dipertemukanlah keluarganya. Keluarga Cak Soleh ketemu dengan keluarganya yaitu Yeni. Singkat cerita, diresmikanlah melakukan pernikahan. Alhamdulillah, pasca pernikahan itu Yeni pun bantu suaminya yaitu Cak Soleh, usaha segala macam. Dari situ perjalanan, namanya orang berumah tangga, merasa senang, merasa bahagia. Cak Soleh pun nambah semangat usahanya pun. Makin lama pelanggan pun makin bertambah terus. Seiring pertambahannya pelanggan, omset yang awal cuma 500.000, 1 minggu kemudian bisa nyampe 1,5 juta. Setelah berumah tangga, omset semalam pun luar biasa, bisa nyampe 5 juta. Jualan pecel lele sama soto Lamongan, luar biasa. Seiring perjalanan waktu, namanya orang berumah tangga, alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan kepada Cak Soleh dan Yeni. Dia pun mengandung sampai melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan rupawan. Diberi nama Andi. Keluarga mereka pun harmonis tentunya. Senang, bahagia sekali. Tidak terasa perjalanan waktu, usia Andi pun sudah menginjak usia kisaran 5 tahun. Tidak terasa. Kehidupan Cak Soleh dan Yeni pun ini mulai meningkat. Yang awal dia hanya punya motor, kendaraan roda 2 begitu saja, ada peningkatan dia. Bisa sampai punya kendaraan roda 4. Rumah yang tadinya hanya sebatas kontrak begitu saja, bisa sampai beli rumah di Pulau Bali tadi. Tapi apa yang terjadi sobat? Seiring perjalanan waktu, Mbak Yeni pulang bantu suaminya jualan itu kisaran jam 12 malam.
nyampe ke rumah, dia mengeluh, "Mas, kok saya ini kepala saya sakit, pusing banget ini." "Ya udah mama istirahat. Besok nggak usah ke lapak lah, biarin bapak aja sama anak buah kita, kan ada 2 orang, nggak usah mama." "Iya pak, tolonglah minta beliin obat dulu." Nah kebetulan tetangganya yang sebelah rumahnya itu warungnya masih buka, hanya beli obat pusing saja. Setelah diminumin, bukannya ada reda, tapi makin lama ini makin sakit banget, nggak ketahan. Sampai semalaman Yeni pun tidak tidur. Cak Soleh mau tidak mau, dia pun melek semalaman. Sampai keesokan harinya, Yeni dibawa ke salah satu dokter terdekat di rumahnya Cak Soleh tadi. Setelah dilakukan diagnosis segala macam, dokter hanya menyampaikan bahwa Yeni ini punya keluhan anemia atau darah rendah. Dan juga ada sedikit alergi, jadi sering gatal-gatal dari situ. Diberikan obat segala macam, dokter nyarankan suruh istirahat. Ternyata obat yang dikonsumsi oleh Yeni pun hanya sebatas meredakan saja. 1 minggu obat habis, penyakit Yeni pun ini kambuh lagi. Dan lebih parah. Pusingnya atau sakit kepalanya itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Sakitnya tuh. Tubuhnya Yeni yang awal hanya gatel, bintik-bintik merah, digaruk segala macam, ini sampai pada mengelupas. Seperti kena bakar kulitnya tuh. Dan anaknya, yakni Andi, ini memang dari awal sering kejadian aneh, melihat hal-hal yang sifatnya astral. Kalau orang mengatakan anak indigo. Sempat menyampaikan, namanya anak kecil kan, masih bersih, masih suci. Dia teriak-teriak, "Pak, bapak, mah," kepada orang tuanya. "Ada apa nak? Ada apa nak?" "Itu Dede takut mah." Takut kenapa?" Bapaknya Cak Soleh langsung nyamperin. "Takut napa nak? Takut napa?" "Itu ada siapa itu? Ada makhluk apa?" Nah kebetulan Cak Soleh sendiri nggak melihat. Hanya Andi saja yang bisa melihat ada satu sosok makhluk besar, tinggi, cuma seluruh tubuhnya itu berapi semua. Hanya Andi saja yang bisa melihat. Cak Soleh sebagai bapaknya pun ya mengingatkan, "Udah nak, jangan aneh-aneh lah." Seakan Cak Soleh itu tidak percaya kalau Andi anaknya itu adalah memiliki daya kelebihan, daya lebih, yaitu indigo tadi. Pasca melihat sosok makhluk hitam besar dan tubuhnya pun seperti berapi, ini Andi pun ikut-ikutan kena sakit panas. Yeni sakitnya pun aneh. Ketambah sekarang anaknya yang masih kecil Andi panas, demam tinggi. Jadi Cak Soleh di rumah itu ngurusin 2 orang yang sakit, ya anaknya ya istrinya. Jualannya pun ini terus terang saja keteteran sampai dikelola oleh kedua anak buahnya. Bingung itu. Cak Soleh bingung banget melihat kondisi anak dan istrinya. Istrinya semakin lama semakin parah. Tiap malam sering berteriak sakit. Lari ke dokter sana, lari ke dokter sini. Tidak ada kunjung sembuh juga. Sampai Cak Soleh pun bertanya ke salah satu tetangga, tidak jauh ya, sekitar 4 atau 5 rumah dari situ, yaitu Jero Pandit, namanya Mas Dewo. Bertanya, disampaikan, waduh, ini ada sesuatu di tubuh istri kamu ini, ada yang gak beres, kata Jero Pandit tadi.
Jero Pandit hanya memberikan air saja yang sudah dibacakan mantra-mantra. Dibawa air tersebut oleh Cak Soleh, diminum kepada istrinya, agak mendingan. Tapi yang terjadi apa? Air yang 1 botol ukuran 600 ml itu pun habis, penyakit bertambah kambuh. Anaknya Andi pun makin lama makin berteriak-teriak terus. Istrinya berteriak, anaknya si Andi berteriak. Bahkan Andi pernah melihat bola api. Entah datangnya awalnya dari mana. Tiba-tiba dia masuk bola api tersebut ke kamar kedua orang tuanya. Berputar-putar masuk lagi ke ruang tamu. Gak lama kemudian bola api tersebut kan keluar begitu saja. Disampaikan kepada bapaknya itu Cak Soleh. Masih gak percaya. Tambah bingung Cak Soleh. Cak Soleh inisiatif telepon kepada kedua orang tuanya yang ada di Jember. Diingatkan sama orang tuanya, bawa anak dan istri kamu, bawa ke kampung halaman. Barangkali di sini ada yang bisa mengobatin sakitnya istri dan anak kamu. Kasihan. Beberapa hari kemudian setelah dijelaskan, Cak Soleh pun membawa istrinya Yeni yang sedang kesakitan dan Andi anaknya itu ke kampung halamannya. Nyampe ke kampung halaman, ketemu dengan kedua orang tuanya pun itu langsung manggil pamannya, ya ini Cak Gatot. Kebetulan Cak Gatot, pamannya Cak Soleh pun ini ya disebutkan sih, boleh dikatakan orang pintar. Ngertilah hal-hal yang sifatnya goib lah semacam seperti itu. Memang dia tidak buka praktek sebetulnya, tapi kalaupun ada orang yang kesulitan hal-hal yang sifatnya goib tadi, biasa Cak Gatot pun ikut membantu di situ. Bercerita dilihat oleh Cak Gatot kondisi dari keponakannya yaitu si Yeni. Masya Allah, Caca, untung kamu langsung ke tempat saya di sini. Kalau enggak, nyawa istri kamu itu sudah melayang begitu saja. Sudah melayang. Cak Soleh pun penasaran. Siapa paman yang menyakitin keluarga kami ini? Gak lama kemudian Cak Gatot sebagai pamannya pun terdiam sejenak. Ternyata Cak Gatot itu menerawang apa sebetulnya yang terjadi. Begitu diterawang segala macam, barulah menyampaikan ke Cak Soleh. Nah, ini kamu dan keluarga kamu sendiri ini ada yang iri. Kamu telah dikirim santet oleh seseorang. Sebetulnya kamu sendiri, Cak, yang mau kena, yang dijadikan target. Tapi kamu karena keluarga kita sendiri memang istilahnya keluarga besar kita mempelajari ilmu-ilmu seperti yang paman belajarin, ini kenanya ke istri kamu sendiri yang jadi korban sekarang. Penasaran, Cak Soleh mendesak terus ke pamannya. Siapa paman yang telah berbuat jahat dan berbuat jolim kepada keluarga kami sendiri? Saya merasa gak pernah iri dengki kepada siapapun juga. Pamannya pun hanya tersenyum. Coba diingat-ingat. Apakah kamu pernah gak menyakitin seseorang? Pernah berbuat janji kepada seseorang? Coba ingat-ingat dulu. Diingat-ingat, lama kemudian Cak Soleh baru. Astagfirullahaladzim. Iya, paman. Saya tuh sebetulnya sudah dijodohkan oleh orang tua saya dengan salah satu gadis desa di sini, yaitu Susi. Cuma mungkin ya belum jodohnya paman. Sampai
saya pun ikut Mas Roji usaha di Pulau Bali tadi. Nah, itulah rasa sakit hati seorang perempuan, mantan pacar kamu, yang awalnya keluarga kamu pun sudah ketemu dengan keluarga pihak perempuan, ternyata tidak jadi pernikahan, ya timbul rasa sakit hati. Ya ini tadi akibatnya. Akibatnya seperti ini. Terus bagaimana ini solusinya? Tolong biar rumah tangga saya pun ini aman dan tentram. Cak Gatot memberikan solusi. Ya sudah, nanti paman akan bawa ya sama kamu ke salah satu tempat semedinya paman sendiri. Setelah dijelaskan panjang lebar, Cak Soleh pun mengikuti apa yang disampaikan oleh Cak Gatot. Keesokan harinya, Cak Soleh dibawa oleh Cak Gatot ini ke salah satu tempat yang memang asing buat Cak Soleh sendiri. Ya ini ke daerah sekitar masuk ke wilayah hutan belantara sampai nembus tepat ke daerah pesisir pantai di situ. Nyampe di situ Cak Soleh bertanya, "Paman, ini daerah mana? Ini asing buat saya sendiri." Baru dijelaskan bahwa inilah hutan Alas Purwo. Pinggiran pantai ini adalah ujungnya Pulau Jawa di bagian timur. Ini adalah masih kekuasaan Ratu Pantai Selatan. Disinilah paman kalau melakukan semedi dan ritual di sini. Apa yang menjadi keinginan kamu sekarang? Cak Soleh pun berpikir sejenak. Dalam pikirannya, saya keluar banyak materi untuk pengobatan istri saya, pengobatan anak saya, usaha yang sedang dijalanin pun ini setelah dipegang oleh anak buahnya bukannya ada peningkatan tapi malah melorot. Ya setidaknya saya pun harus mendapatkan ganti rugi, materi dan imaterial. Rasa sakit saya pun harus terbalaskan kepada si Susi tadi, mantan pacarnya Cak Soleh. Disampaikan yang ada di pikiran dan hatinya Cak Soleh kepada Cak Gatot. Cak Gatot menjawab dengan enteng. Mudah masalah itu. Mudah. Tidak ada yang sulit. Yang terpenting kamu harus siap apapun yang akan terjadi kelak di kemudian hari. Lakukan ritual, nanti paman akan bantu. Ritual lah di situ. Satu malam di situ, apa yang terjadi sobat Pengurus Malam? Awal datang itu ombak pun kecil, lama kelamaan ombak begitu besar sampai sedadanya Cak Soleh dan Cak Gatot. Hampir saja kedua manusia itu pun terbawa ke tengah lautan. Hampir saja. Gak lama kemudian ada satu sosok hadir tepat di depan Cak Gatot dan Cak Soleh. Perempuan cantik, berambut panjang, berpakaian serba hijau dan bermahkotakan emas. Itulah penguasa Ratu Pantai Selatan. Ternyata Cak Gatot itu sengaja mengundang sosok makhluk penguasa Ratu Pantai Selatan tadi. Disampaikan oleh Cak Gatot bahwasanya keponakannya yaitu Cak Soleh dia ingin mendapatkan satu harta uang yang cepat secara instan dan juga bisa membalaskan satu dendam karena atas rasa sakit hati ditumbalkan. Targetnya yaitu mantan pacarnya si Susi. Sosok Ratu Pantai Selatan itu pun menyampaikan kepada Cak Soleh, "Nak, ibu memberikan tusuk konde emas ini sendiri sebagai penglaris. Dan ingat, setiap 2 tahun sekali kamu harus ritual di
pantai pesisir Ratu Pantai Selatan ini untuk lakukan penyipuhan tusuk konde emas ini sendiri. 2 tahun sekali, ingat itu. Dan jangan lupa, tusuk konde emas ini sendiri kamu harus jaga dan kamu harus rawat betul-betul. Jangan sampai lalai untuk memberikan kemenyan dan dupa kesukaan Ibu Ratu. Setelah ada kesepakatan dan diiyahkan oleh si sosok makhluk Ratu Pantai Selatan tadi, mereka sepakat pulang. Nggak lama nyampailah ke rumah orang tuanya Cak Soleh, istrinya yang lagi tergeletak, Mbak Yeni, dan juga anaknya si Andi diberikan air yang telah dibacakan mantra. Begitu diminumkan, koreng yang ada di tubuhnya Yeni pun ini seakan rontok begitu saja dan langsung bersih seketika. Terkaget Cak Soleh melihat kejadian yang baru pertama. Terkagum atas kesaktiannya Cak Gatot sebagai pamannya. Terkaget. 1 minggu ternyata Cak Soleh berada di kedua orang tuanya atas bantuan dari pamannya yaitu Cak Gatot. Pulanglah mereka ke Bali lagi, yaitu tempat tinggalnya di Legian tadi. 1 bulan kemudian Cak Soleh itu dapat kabar dari pamannya dan kedua orang tuanya bahwa mantan pacarnya yang ada di Jember yaitu Susi sakitan sampai 1 minggu kemudian dia meninggal dunia. Sakit yang diderita oleh Susi persis seperti yang dialami oleh istrinya Cak Soleh yaitu Mbak Yeni. Pasca meninggal mantan pacarnya Cak Soleh yaitu Susi yang ada di kampung halamannya, ternyata itu adalah memang disengaja ditumbalkan oleh Cak Soleh atas bantuan paman yaitu Cak Gatot. Seiring perjalanan waktu, 1 tahun kemudian hasil dari usahanya Cak Soleh pun meningkat luar biasa. Terkumpul uang itu bisa nyampe 3,8 miliar. 3,8 miliar. Wah, usahanya Soleh pun makin lama makin terus meningkat. Pelanggan dari sana mana, dari mana-mana pada datang. Turis asing pada datang, turis lokal apalagi. Rame banget. Di saat Cak Soleh lagi menggoreng ikan lele, dibantu oleh anak buahnya karena wajahnya pun besar banget. Minyak di penggorengan pun begitu mendidihnya. Pelanggan pada menunggu. Apa yang dirasa Cak Soleh? Kepalanya kok tiba-tiba pusing. Tiba-tiba pusing, dia lepas kontrol, kesenggol oleh tangannya. Minyak yang lagi mendidih di wajah itu pun menyiram kepada seluruh tubuhnya Cak Soleh. Kaget semua. Cak Soleh berteriak kesakitan dan berteriak panas. Sampai mengelupas seketika. Kulit tubuhnya itu mengelupas. Anak buahnya pun dan istrinya pun kaget. Dengan sigap langsung membawa Cak Soleh yang lagi kesakitan dibawa ke rumah sakit yang terdekat di situ. Diobatin di situ, ternyata tubuhnya Cak Soleh itu pun tersiram kurang lebih sekitar 85%. Cak Soleh dirawat di rumah sakit terdekat. Ternyata hanya bertahan 1 minggu. Dan Cak Soleh pun meninggal. Ternyata luka yang paling parahnya itu kisaran tenggorokan yang menuju ke pernapasannya, saluran pernapasannya. Seperti tertutup. Itu yang luka parahnya yang berdampak kepada Cak Soleh meninggal dunia. Dibawa pulang layaknya seorang muslim, diurus mayat tersebut, dimandikan, dikafani, disolatin, baru dimakamkan. Sepeninggal suaminya Cak Soleh
7 hari, 40 hari. Usahanya pun dilanjutkan oleh istrinya. Ini usahanya pun terus terang saja agak sedikit menurun. Penglarisnya pun lenyap begitu saja. Seiring perjalanan waktu ternyata Yeni pun ketemu jodohnya. Ya ini namanya Mas Hendra. Mas Hendra kebetulan dia adalah salah satu alumni santri di Jawa Timur. Kebetulan dia hijrah juga di Bali. Pondok pesantren yang terkenal di Jawa Timur. Gak lama ada ketertarikan, Mas Hendra pun nikah dengan Mbak Yeni. Alhamdulillah pasca nikah dengan Mbak Yeni dibimbing oleh suami yang baru yaitu Mas Hendra perihal akhlak, ibadahnya segala macam. Dan Mbak Yeni pun banyak bercerita perihal mantan suaminya tadi. Usaha Mbak Yeni tetap usahanya pecel lele dan juga soto Lamongan. Dan sampai sekarang mereka pun masih tetap buka di wilayah sekitar Legian. Sobat Mengulas Malam, ambil hikmah yang baik dari kisah yang dibagikan oleh Mas Yosef sendiri. Jauhkan hal-hal yang buruk dari kisah yang dibagikan oleh Mas Yosef. Itulah Sobat Mengulas Malam. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.